Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit melenceng dari pembahasan kita biasanya, yang mana kita biasa membahas tentang soal-soal matematika. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan di channel ini, yaitu yang berkaitan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Baik itu berapa jumlah soalnya, berapa durasi pengerjaannya, kapan dilaksanakan, atau seberapa penting AKM untuk dilakukan. Nah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ditanyakan dalam channel ini. Nah, jika kalian ingin mengakses jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video ini, kalian bisa mengaksesnya secara langsung melalui eh, deskripsi video ini yang mana bersumber dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam video kali ini saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan AKM dengan UN atau ujian nasional? Nah, perbedaannya ada banyak. Jadi yang pertama, jenjang penilaian. Jadi, untuk jenjang penilaian yang dinilai pada ujian nasional itu pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Adapun pada AKM itu ditambah untuk satu jenjang, yaitu pada jenjang SD, MI. Jadi tidak hanya pada SMP, SMA sederajat, tetapi juga pada jenjang SD sederajat. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah pada level murid. Nah, pada ujian nasional yang dinilai itu adalah siswa tingkat akhir. Maksudnya adalah siswa untuk kelas 9 dan kelas 12. Jadi untuk jenjang SMP di kelas 9 dan untuk jenjang SMA di kelas 12. Nah, pada AKM yang dinilai itu level muridnya adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, kenapa seperti itu? Karena setelah AKM dilakukan, nanti akan dilakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Nah, untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang nilai AKM-nya agak rendah, maka nanti akan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki dari segi pembelajaran. Nah, agar kesalahan-kesalahan pada saat AKM itu bisa tidak terulang lagi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke perbedaan yang ketiga yaitu subjek murid. Nah, pada UN atau ujian nasional seluruh murid itu wajib melakukan atau mengerjakan soal UN tanpa alasan apapun. Nah, jadi wajib ya hukumnya. Adapun pada AKM dan SK tidak semua siswa mengerjakan soal, tetapi hanya sebagian saja atau hanya sampel dari seluruh sekolah tersebut. Jadi jumlahnya akan dibahas kemudian di pertanyaan selanjutnya. Kemudian untuk tingkat jenis tes pada ujian nasional itu jenis tes termasuk dalam jenis tes high stake. Kemudian untuk AKM dan SK itu termasuk jenis tes low stake. Nah, maksudnya ini apa? Nah, high stake itu adalah jenis tes yang beresiko tinggi. Adapun low stake itu adalah jenis tes yang berisiko rendah. Nah, UN dikategorikan sebagai jenis tes high stake karena ujian nasional itu identik dengan lulus dan tidaknya siswa, atau nilai UN itu melekat pada ijazah atau juga berada pada lembar pendamping ijazah. Nah, sedangkan AKM dan SK nilai setiap siswa itu tidak dinilai secara individual, tetapi secara kolektif per sekolah atau per wilayah tertentu. Nah, jadi setiap siswa tidak akan mengetahui nilainya masing-masing. Jadi ini tidak berkaitan lulus dan tidaknya siswa atau hal-hal lain yang dapat merugikan siswa. Jadi ini murni untuk evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Jadi ini termasuk kategori beresiko rendah. Kemudian untuk model soal pada ujian nasional itu berbentuk pilihan ganda dan beberapa isian singkat. Nah, untuk matematika biasanya itu terdiri dari 35 pilihan ganda dan 5 isian singkat. Adapun pada soal AKM itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada pilihan ganda, baik itu pilihan ganda yang terdiri dari 4 pilihan maupun 5 pilihan. Ada juga pilihan yang hanya benar atau salah. Kemudian ada juga model soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks, yaitu
yang pilihannya kita tidak hanya memilih satu, bisa memilih 2 jawaban, 3 jawaban, atau bahkan semua pernyataannya benar ya. Jadi itu termasuk dalam pilihan ganda kompleks. Kemudian ada jenis atau model soal menjodohkan di sisi kiri dan sisi kanan antara soal dan jawaban kita cocokkan atau kita jodohkan. Kemudian ada jenis isian singkat dan ada jenis soal uraian. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya pada periode tes murid, UN dilaksanakan selama 4 hari, kemudian untuk AKM-SK dilaksanakan hanya 2 hari saja. Kemudian untuk model pelaksanaan, UN dilaksanakan semi online. Nah, semi online itu maksudnya hanya pada saat masuk dan pengiriman saja ya. Sedangkan untuk AKM-SK itu full online, ada juga yang semi online dan offline, bahkan ada yang offline tergantung pada sekolah tertentu. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama ya, pada perbedaan AKM dan UN. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang dinilai dalam asesmen nasional? Jadi AKM itu hanya salah satu dari asesmen nasional. Nah, selain AKM yang terdiri atas literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, siswa juga nantinya akan disurvei karakternya. Jadi ada yang namanya survei karakter dan ada juga survei lingkungan belajar. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kapan AKM akan dilaksanakan? Nah, AKM dilaksanakan untuk jenjang SMA, SMK sederajat itu dilaksanakan pada akhir Maret sampai pertengahan April 2021. Itu untuk untuk SMP dan SMA. Adapun untuk siswa kelas 5 atau pada jenjang SDMI direncanakan pada bulan Agustus 2021. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Jadi peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru dan murid yang dipilih secara acak dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Jenjang SD, MI kelas 5 maksimal 30 murid, jenjang SMP, MTS kelas 8 atau SMA sederajat kelas 11 maksimal 45 murid. Jadi jika jumlah siswa dalam satu sekolah itu lebih dari 45, maka cukup 45 saja yang mengikuti AKM, dalam hal ini adalah asesmen nasional. Nah, bagaimana jika ada sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 45 untuk jenjang SMP dan SMA atau untuk jenjang SDMI kurang dari 30 murid? Nah, jika kasusnya seperti itu, maka seluruh siswa dalam sekolah itu wajib mengikuti asesmen nasional. Nah, misal ada suatu SMP siswanya hanya 30 orang, berarti 30 orang itu wajib mengikuti asesmen nasional secara keseluruhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Jadi murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Nah, ini jelas ya. Jadi yang menentukan 30 dan 45 orang tersebut bukan sekolah, tetapi akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Jadi untuk sekolah wajib mempersiapkan seluruh siswa di sekolah itu untuk mengikuti. Nah, nantinya Kemdikbud akan memilih secara acak siapa-siapa saja 45 orang yang akan mengikuti asesmen nasional. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Jadi murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi, membaca dan numerasi. Berarti totalnya ada 60 soal. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Berarti karena masing-masing, berarti totalnya 72 soal. Oke. Selanjutnya, berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Nah, untuk SD, MI, karena 2 hari untuk tes literasi waktunya 75 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter 20 menit, dan untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Adapun untuk SMP maupun SMA, tes literasi selama 90 menit, dilanjutkan survei karakter 30 menit, kemudian untuk hari kedua tes numerasi 90 menit, dilanjutkan survei lingkungan belajar selama 30 menit.
Pertanyaan selanjutnya, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Jadi ini jawabannya tidak. Kenapa? Karena untuk IPA, IPS, bahasa, agama nantinya akan mengukur kompetensi yang sama. Jadi soalnya eh, akan sama juga ya, jadi cenderung sama. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada contoh-contoh soal lain, soal-soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Jadi ini sudah dibahas di video pembahasan soal bahwa untuk soal-soal yang selama ini kita bahas itu bersumber dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, untuk pembahasan soalnya tentu kalian bisa nonton video saya sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Nah, ini sudah berulang kali ditanyakan, apakah menentukan kelulusan? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, karena memang asesmen nasional itu termasuk kategori low stake ya, termasuk jenis tes beresiko rendah. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor. Jadi sekali lagi, hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Jadi nilainya nanti tidak akan bisa diketahui nilainya si A, si B, si C itu berapa, tidak bisa. Bahkan jika kita tanyakan pun tidak akan diberikan nilai tersebut. Jadi yang akan diberikan itu hanya per sekolah atau per kabupaten kota. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa untuk kelulusan peserta didik, kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi tergantung guru dan keputusan sekolah ya untuk meluluskan siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengetahui hasil AKM-nya? Sudah terjawab tadi, jawabannya tidak. Ya, jadi setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa yang akan diasesmen itu adalah pada jenjang kelas 5, 8, dan 11. Nah, jika misalkan nilai AKM atau nilai asesmen nasionalnya rendah, maka nantinya sekolah diharapkan memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikannya agar pembelajaran selanjutnya itu dapat menghasilkan nilai AKM sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, oke, demikian tanya jawab seputar asesmen nasional yang dalam hal ini biasa kita kenal sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jika kalian suka channel ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian, dan jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe. Dan jika kalian misalkan masih bingung dan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.